Apa memang tiang listriknya ini menyimpan tragedi horor atau memang jalurnya gitu? Jalurnya sih. Oh, jalurnya. Iya. Dia tikungan atau jalan lurus Jalan biasa? lurus, Bang. Normal. Normal, jalan normal. Jalurnya. Oke. Nah, berarti memang untuk maksudnya gini, di luar nalar berarti. Iya. Untuk di situ ada kejadian tabrakan itu yang sebenarnya jalurnya normal-normalnya tikungan mungkin wajar kan gitu. Ya, berarti banyak juga ya Bang ya kejadian yang banyak kecelakaan di situ. Banyak juga, sampai saya juga ngalamin Bang. Itu sekitar jam hampir setengah 6 gitu. Hari setelahnya berarti? Hari setelah kejadian, itu jaraknya nggak 1 jam setelah kejadian. Oh, berarti masih di hari itu? Masih di hari itu. Itu udah mau maghrib ya. Maghrib udah mulai sepi lah orang itu. Ada orang, gue nggak tahu, nggak kenal itu siapa. Intinya dia duduk sambil nyiram daun jeruk. Nyiram daun jeruk. Gue pikir duduk ngapain dipencet-pencet nih daun jeruk sama kulit jeruk diperes sama dia Bang, Ke darah korban, almarhum. Iya, ke almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Fitur Sidik di channel Timur Misteri. Oke, gue berterima kasih nih buat kalian yang baru ketemu sama channel ini atau baru nonton channel ini. Gue juga minta saran dari kalian nih. Gua dan tim bagusnya ngundang narasumber yang seperti apa. Semisal ada profesi horor, pemandi jenazah, sopir ambulan, ataupun prias jenazah. Atau juga dari profesi-profesi horor yang bekerja di malam hari nih, seperti security, ojol, dan lainnya. Gua bakal undang narasumber yang seperti kalian minta. Seperti di video ini nih, gua ngikutin saran dari teman-teman semuanya. Ada komentar dari salah satu teman-teman Timur Misteri yang minta gua ngundang kejadian-kejadian horor yang ada di kampung. Seperti ini lah, gue bacain dulu komentarnya. Coba gue minta satu. Nah, ini ada komentar dari @iain6641. Dia bilang, "Bang, saran dong, coba undang narsum yang punya cerita urban legend. Urban legendnya viral di kampung, semisal pocong keliling gitu." Oke, ada lagi nih. Dari @awanofficial4811. Saran Bang, coba angkat cerita dari narsum yang punya cerita-cerita mitos di kampungnya. Oke, langsung aja nih, gue turutin permintaan dari teman-teman semuanya. Jadi gue ngundang narasumber yang mempunyai kejadian horor, temennya wafat di jalur angker. Dan kejadian viralnya, jadi ketika darah korban kecelakaan itu ditaburin jeruk nipis, sehingga gentayangan di kampungnya. Nah, seperti apa ceritanya, lebih baik kita sapa dan berkenalan sama narasumbernya langsung. Di samping gue sudah ada Bang Bayu. Bang Bayu, apa kabar Bang Bayu? Ya, baik Bang. Sebelumnya terima kasih nih Bang, udah mau cerita di Timur Misteri buat berbagi pengalamannya ya. Iya, siap. Dan ini kan Bang Bayu mau nyeritain pengalaman ketika Bang Bayu tinggal di jalur horor ya Bang ya? Iya. Yang katanya ketika ngelintas di situ banyak kejadian-kejadian horor sampai pada gentayangan katanya Bang ya? Iya, betul Bang. Oke, dan setelah video ini nih nanti yang gue janjikan tadi lah, gue bakalan survei ke sana, ngelihat lokasi kejadian ya Bang ya, TKP ya. Yang katanya nih sampai-sampai nih saking horornya, dan Bang Bayu pun temennya ngalamin wafat di situ Bang ya? Iya. Itu gimana tuh Bang? Kejadiannya sih dia lagi memang udah kontekan sama saya, janjian. Dia pulang kerja, janjian sama saya. Tiba-tiba dia nggak tahu kenapa udah nggak ada kabar lagi. Tahu di depan gang rumah saya nih Bang, rame Di jalur itu? Di jalur itu. Kebetulan jalur itu kan dekat gang rumah saya. Oke. Tiba-tiba rame orang dari kerumunan. Saya pikir apa rame-rame. Saya deketin. Saya lihat mobil yang dibawa teman saya ini kondisinya hancur. Jadi palanya itu udah busuk Bang untuk tiang listrik. Oh, tabrakan tunggal ya? Tabrakan tunggal di situ Bang. Nah, yang dia berlima, kebetulan dia berlima sama temennya. Yang 2 kritis, yang 2 selamat. Teman abang doang yang wafat? Teman saya kebetulan dia bawa mobil. Oke, dan nggak sampai di situ, ternyata darah almarhum ini ditaburin sama jeruk nipis ya Bang? Iya betul. Sehingga betul Bang. Banyak nampak-nampakinnya. Banyak banget Bang. Dari situ memang sebelumnya saya melihat ada orang bawa daun jeruk sama kulit jeruk. Daun sama kulit jeruk? Nggak tahu gunanya untuk apa, tapi yang setelah saya lihat orang itu kan udah nggak ada. Yang saya samperin itu ada kulit jeruk. Oh, bekasnya? Di bekas darah-darah itu, kulit jeruk. Oke, ini mitos ini saya juga pernah denger nih Bang Bayu. Berarti ada orang sejail itu ya? Iya, ada. Ih, gila. Berarti dia, yang saya tahu ini minta tolong. Betul.
Oh, oke. Tapi kita tahan dulu Bang Bayu ya. Ya, siap. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua, apapun yang diceritakan sama Bang Bayu ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif buat kalian semua, melainkan cerita Bang Bayu ini kita jadikan pelajaran serta pengalaman untuk kita bersama. Karena memang hal goib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Ya gimana tuh Bang Bayu? Jadi gini Bang, gue punya kawan ya, namanya si B. Oke. Nah, sehari-hariannya ya nongkrong sama gue terus gitu. Setiap dari jam sekolah, dia sering ngajak gue minum gitu. Ya karena berhubung gue udah kerja kan, sering nongkrong, tapi gue jarang-jarang untuk buat nongkrong sama dia. Tapi ya sering kontek-kontekan lah lewat telepon dulu kan. Sering kontek-kontekan, kita main kabar-kabaran, ayo kita minum bareng gitu. Orangnya ya asik lah Bang gitu, namanya peduli sama temen gitu kan. Ya cuman yang nggak dikontrol itu minumnya Bang gitu. Dia masih suka minum. Suka minum, wah doyan buat dia minum. Sampai sehari itu namanya minum pasti dia, nggak mungkin enggak, pasti minum setiap hari. Nah di situ tuh ceritanya gini Bang, gue dikabarin, lu di mana? Gue di rumah. Ya udah, dia bilang, ayo kita minum. Ya udah, ntar ya, gue bilang gitu. Kalau mau nanti sore, dia bilang gitu. Gue nggak tahu itu dia dari mana posisinya. Dia bilang sih awalnya pulang kerja, tapi gue nggak tahu posisinya dia dari mana gitu. Posisinya dia berteman sama temen 5 gitu. Abang kenal semua teman-temannya? Teman-temannya gue nggak kenal, temen kerjanya dia. Iya. Nah temen gue ini si Bene, dia kebetulan dia bawa mobil. Oh dia drivernya? Dia yang bawa mobil gitu Bang. Terus pulang kan, udah janjian kita nih. Pas pulang itu, gue nggak tahu itu udah rame ya di depan gang gue itu. Gue liatin deket, nyata Bang, yang gue lihat itu temen gue yang tadi yang SMS. Iya. Wah di situ Bang, gue nggak tahu lagi pikiran gue kayak gimana ngeliat temen gue yang tadi SMS ngabarin gue, ngajakin gue. Hati gue rasanya kayak gimana gitu kan, namanya kawan deket ya kan, ngeliat posisinya dia udah gak ada gitu. Berarti dia wafat di lokasi? Ya wafat di lokasi. Lima-limanya? Yang dua selamat. Dua selamat, tapi gue kayak nggak, yang 2 lagi gue nggak tahu. Katanya sih sempet kritis dia bilang gitu. Tapi yang sering ini temen gue yang paling parah. Keluarin dari kuping, mulut, aduh, udah nggak ngeliat dah mukanya. Sampai itu ceceran Bang, namanya di jalanan udah, namanya dia hantem tiang listrik nih Bang. Oh berarti tabrakan tunggal? Tabrakan tunggal Bang, gitu. Dia sampai kejepit, nggak bisa dikeluarin. Temen gue ini nggak bisa dikeluarin, tapi yang duanya selamat Bang, gitu. Selamat bisa dikeluarin dari sebelah kiri. Temen gue posisinya dia udah kejepit sama depannya ini, setir juga gitu kan. Akhirnya dibongkar, dipotong gitu Bang. Mobilnya dipotong. Nah itu. Barulah kita ngeliat jelas tuh temen gue hancur gitu. Namanya kepala nih lembek Bang, udah jahitan. Kalau yang gue lihat nih pas lagi udah di kalau orang di makamnya gitu? Di sebelum ini otopsi dia Bang. Oh otopsi ya? Dulu kejadiannya kenapa gitu. Ya waktu pas itu udah pungut-pungutin itu Bang, sisi otaknya itu. Udah kemana ceceran Bang, udah gua nggak tahu lagi tuh, namanya temen gua ya kan, nggak bisa ngomong apa-apa di situ Bang gua.
Berarti ya tujuan mereka ke sana itu untuk nemuin abang. Iya, nemuin saya. Janjian di SMS tadi. Iya, janjian. Kebetulan kan rumah saya deket situ. Di jalur Nggak jauh, nggak horor jauh. itu. Iya, jalur itu tinggal masuk saya. Dia tinggal masuk, gua nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngantem itu, gua juga nggak tahu. Gitu. Mungkin apa dia udah, memang posisinya katanya dia habis minum. Iya. Dia nelfon gua udah habis 2 botol, ada dia bilang gitu. Kacau nih, gua nggak tahu di jalan dia minum lagi apa enggak, gua nggak tahu kan bang. Itu posisinya. Setelah kejadian ya bang, itu sekitar jam hampir 5:30 gitu. Hari setelahnya berarti. Hari setelah kejadian, itu jaraknya nggak 1 jam setelah kejadian. Oh, berarti masih di hari itu? Masih di hari itu. Itu udah mau maghrib ya. Maghrib udah mulai sepi lah orang itu. Ada orang, gue nggak tahu, nggak kenal itu siapa. Intinya dia duduk sambil nyiram daun jeruk. Nyiram daun jeruk. Gue pikir duduk ngapain dipencet-pencet nih. Daun jeruk sama kulit jeruk diperes sama dia bang. Ke darahnya? Ke darah. Korban, almarhum? Iya, ke almarhum. Oke. Nah pas gue samperin tuh orang itu pergi. Yang gue lihat cuma ada kulit jeruk sama daun jeruk itu. Oh, bekas-bekasnya masih ada? Bekasnya masih ada di situ yang gue lihat. Itu. Kebetulan gue juga kerja juga nih, pulang kerja. Gue lewat, ada yang minta tolongin saya, gitu kan. Di jalur itu? Tempat kejadian itu bang, yang di tiang listrik itu. Karena kan kalau saya masuk nih, tempat yang kejadian itu bang, teman saya itu. Oh, gang rumah abang berarti? Iya, pas gang persis bang. Oke. Pas gang persis itu bang, dia selalu minta tolong. Sampai 3 hari berikutnya minta tolong. Pri, gitu bang. Oke. Gue pikir orang kayak jahil kan, sehari, 2 hari saya gitu lewat lagi. Habis maghrib saya lewatin. Nah ketiga hari, habis sisa, dia minta tolong, Pri, tolongin saya dong. Dia bilang, oke, tolongin saya. Gue nggak hirauin, paling ini nih kisah temen gue nih, tolong lagi katanya. Kayaknya pas 5 hari berikutnya bang, itu gue keluar nih sama temen gue. Keluar berlima, ceritanya nih bang. Berlima, nah temen gue nih bertiga nih dan gue berdua di belakang. Motoran? Berlima, yang 3 duluan, gue di belakang. Naik motor atau jalan kaki? Jalan kaki oh, dulu jalan bang. Kaki. Dulu mah motor jarang bang. Iya, masih jalan kaki ya? Iya, jalan kaki kan. Bertiga nih, gue ngeliat ada orang di pohon. Gue pikir orang beneran bang. Pas gue deketin, itu di sini bang, darah semua bang, di belakang. Karena gue ngeliat posisinya di belakang itu darah semua. Pas dia mau nangkap temen gue, itu baru kelihatan mukanya bang. Oh, dia sempat mau nangkap temen abang? Iya, mau nangkap begini, mau narik. Oke. Di situ gue lihat, nah gue tarik tuh kan temen gue, awas tuh, dia ke situ. Gitu. Akhirnya, kenapa sih? Udah ayo kita lari itu bang. Akhirnya gue ceritain di situ. Tadi si ini menangkap lu, siapa? Lu masa agak tahu yang kemarin jadian tabrakan? Oh si ini ya, si B. Dia bilang gitu. Gue bilang mukanya hancur parah, dia mau nangkap lu. Akhirnya dia nggak berani, sampai 3 hari dia nggak berani lewat situ bang. Itulah bang, gue awal ngeliat, pertama kali ngeliat, yang gue pikir cuma suara bohongan itu. Iya. Ternyata beneran bang. Iya, berarti keempat teman abang mah nggak ngeliat ya? Enggak, cuman saya doang yang lihat. Iya. Kebetulan gue ngobrol, sekilas kayak ada orang. Nah ternyata bukan, temen gue ini yang udah meninggal. Gitu. Nah di situ bang, kacau juga. Iya, berarti memang dia minta tolongnya ini nggak tenang karena darahnya ini dikucurin. Nah, itu ya seperti mitos yang kita tahu lah ya. Yang saya tahu itu, dia selalu minta tolong. Sampai 1 bulan kemudian itu dia selalu minta, kalau ada orang baru dia selalu ada teriak minta tolong gitu. Sering nampakin juga? Sering bang, sering banget tuh di jalanan. Sampai ada orang juga yang kecelakaan gitu. Nggak tahu itu kecelakaan kenapa, tiba-tiba jatuh, entah nabrak gitu. Sampai ada teman saya nih, bapaknya meninggal ditabrak di situ, lagi jalan, posisinya lagi jalan nyebrang, tiba-tiba ditabrak sama motor
sampai meninggal di tempat bang. Situ bang. Nah, yang gue seremin lagi bang, waktu gue pas sekitar jam 11 malam gue habis nongkrong nih bang. Itu gue ngeliat persis bang. Gue jalan ke depan mau beli rokok sama kopi kan. Jalan pelan-pelan ceritanya nih bang. Saya pikir anjing. Nah, saya pegang batu dong, saya pikir anjing kan. Iya. Saya deketin. Ya, anjing ngapain sih? Ntar maju mundur gitu. Namanya di kebun gelap sama-sama kan. Ini saya deketin bang. Di pohon itu dia ngumpet di pohon. Pas saya deketin ternyata bukan anjing. Ya, almarhum teman saya ini. Kacau banget di situ bang. Gue ngeliat mukanya itu udah hancur. Sebelah sini kepalanya. Si otaknya udah ya dilihatin sebelah bang. Gimana sih? Sama kayak kondisi kejadian dia pas lagi kecelakaan. Persis banget bang. Gue ngeliat persis yang sama kejadian waktu dia kecelakaan. Ada yang dia sampaikan nggak? Yang disampaikan sama dia tuh pas gue penampakan nih, depan, dia cuma minta tolong sama saya. Minta tolong apa dia bilang? Doain saya, dia bilang begitu. Biar saya Doain? tenang. Iya. Tolong taburin bunga. Akhirnya kita sama keluarga inisiatif untuk buat taburin bunga di situ. Di jalur Di kecelakaan. tiang listrik itu bang, yang dia kejepit itu. Nah, di situ kita doain, kita taburin bunga di situ, biar dia yang tenang. Itu. Tapi ya sampai sekarang saat ini ya udah nggak ada gitu kan cerita-cerita. Tapi kalau untuk kecelakaan sering banget di situ bang. Oke. Berarti memang jalurnya ini juga jalur horor berarti bang ya, benar-benar horor ya. Jalurnya horor. Itu sebelum saya nanti ke sana nih bang, bisa dijelasin sedikit nggak sih, dikasih gambaran gitu jalurnya? Apa memang tiang listriknya ini yang menyimpan tragedi horor atau memang jalurnya gitu? Jalurnya sih. Oh jalurnya. Iya. Dia tikungan atau jalan lurus Jalan biasa? lurus sih bang. Normal. Normal, jalan normal. Jalurnya. Oke. Iya terus lanjutin aja nggak apa-apa bang. Nah berarti memang untuk maksudnya gini, di luar nalar berarti. Iya. Untuk di situ ada kejadian tabrakan gitu yang sebenarnya jalurnya normal-normalnya tikungan mungkin wajar kan gitu. Oke, berarti banyak juga ya bang ya kejadian yang banyak kecelakaan di situ. Banyak juga, sampai saya juga ngalamin bang. Gitu. Oh, abang pernah juga? Pernah juga saya ngalamin namanya kecelakaan di situ. Oke. Itu juga kebetulan saya juga lagi jalan kaki, seberangin sama teman saya ya kan. Saya lagi nyebrangin teman saya nih, lagi bawa gerobak. Dihantam bang sama motor gitu. Padahal saya dari jauh udah ngasih tangan. Oke. Gitu. Tiba-tiba itu motor langsung kencang aja, terus. Siang kejadiannya? Kejadian siang, yang bolong jam 2 itu. Kata yang nabrak, dia bilang, nggak tahu saya, tiba-tiba kenceng aja bilang begitu. Oke. Tiba-tiba kenceng, dia bilang begitu, nabrak abang. Posisinya, saya sudah di sebelah kiri, dia kan sebelah kanan. Dia bilang. Nah posisinya dia tiba-tiba langsung ngantem begitu, kenceng saya. Gitu. Nah saya bangun nih bang, saya bangun melek. Udah dari situ saya melek, ada sosok bayangan pertama tuh. Sosok bayangan, terus gue lihat lagi di depan. Gue bangun, bangun begini, nenek-nenek manggilin saya. Sini ikut saya, dia bilang begitu. Nah di situ bang, gue udah nggak sadarin diri. Sempat nggak sadar? Udah nggak sadar gue sampai 4 jam gue nggak sadar diri sampai di rumah sakit. Gue sadarnya di rumah sakit. Oke. Kejadian sempat ketemu sama nenek-nenek berarti? Sempet. Nah sampai saat gue nggak sadar itu gue kayak diajak-ajak terus sama si nenek-nenek gitu. Akhirnya ya ada juga kan mungkin didoain sama keluarga saya supaya sadar kan. Akhirnya saya selamat juga. Alhamdulillah selamat. Makanya jalur sekarang nih bang, itu ya bisa dibilang sering terjadi kecelakaan gitu. Oke. Dominan banget buat jadi kecelakaan di situ. Gitu? Iya, mau kita jalan ataupun naik motor, mobil itu kita lebih baik ya naik motor atau mobil pelan-pelan aja, jangan terlalu banyak gaya bang. Di situ jalurnya. Saya semakin takut nih nanti saya bakalan ke sana gitu. Tapi rame sekarang kondisinya? Kondisi ya lumayan, kalau sekarang sih udah rame. Tapi ya serame-ramenya malam ya, iya, karena kita syuting aja jam di situ bang, 1 ya, rawan situ bang, jalur rawan. Ya namanya begal ada situ. Iya, terkenal sepi sih memang ya. Iya, sering banget situ bang, ya sampai mati di tempat jalur itu juga ada gitu. Yang dibegal sampai mati.
yang tawuran sampai mati sering ada Ya, itu sih. menjadikan tambah horor lah ya Iya, tempat itu gitu. dan tajalarnya apa minta tumbal apa saya kurang tahu juga. Oke. Nah, saya yang namanya saya pernah ngalamin gitu bang ya, lihat diajak saya gitu, Iya. diajak Sama nenek-nenek ya. sama nenek-nenek itu ayo ikut. Untungnya saya dibantu dikuatin sama keluarga, didoain. Oke. Nah, untuk Abang Bayu sendiri rumahnya kan nggak jauh dari sana ya. Iya. Nah, dari warga-warga lain gitu ada nggak sih laporan-laporan tentang penemuan-penemuan makhluk di jalur itu gitu? Oh kalau di Maluku itu kebetulan ada bang, sering terjadi kayak gitu penemuan, ada sosok nenek-nenek dia bilang begitu. Nenek lagi di pinggir, ada anak kecil kadang lagi nyebrang gitu. Nah ada yang cerita juga teman saya ini yang namanya deket tiang listrik itu. Oh, nemuin teman abang? Iya nemuin. Gimana tuh bang ceritanya bang? Ceritanya itu sih teman saya nih kebetulan dapat cerita dari warga sekitar. Dia lewat habis sisa sekitar jam 8 itu dia jalan, dia pikir itu orang biasa, disamperin sama dia bang. Kebetulan pas kan mau nengok ini permisi, maksudnya mau bilang permisi gitu. Kebetulan nah, ternyata orang itu diliatin sama almarhum teman saya. Mukanya kata dia hancur, persis yang saya lihat ini hancur banget bang. Gitu ya? Wah mukanya di situ gua katanya pas gue dengar cerita inget kembali gitu saya waktu diliatin gitu kan, yang benar hancur. Masa sih ya, sekarang begitu. Nah Bang Bayu, abang kan ya, berarti warga lokal sana kan gitu ya? Iya. Betul. Udah lama abang tinggal di sana? Lumayan lama bang. Udah lama? Iya. Ya benar-benar asli sana ya? Iya. Di jalur sana. Itu ya? Iya di jalur itu. Nah tadi kan abang sempat ngebahas masalah tumbal. Iya. Betul. Berarti kalau tumbal ini kan berarti ada sesuatu hal yang diinginkan kan? Iya. Berarti kan harus ada korban-korban atau tumbal-tumbal selanjutnya gitu. Ada nggak sih bang di tempat itu tuh melakukan ritual-ritual khusus untuk meminimalisir dari tumbal-tumbal ini gitu? Kalau minimalisir warga sekitar tidak ada sih. Nggak ada ritual-ritual khusus? Nggak ada ritual khusus dari dulu. Apa tabur bunga apa segala macam. Yang penting intinya nggak ada korban-korban selanjutnya di jalur itu gitu? Nggak ada bang. Oh nggak ada? Yang saya tahu nggak ada. Oh nggak ada ritual-ritual khusus ya? Iya makanya untuk kalau yang warga sekitar situ pasti tahu dia. Lebih baik jalan pelan-pelan. Oh lebih pelan-pelan aja iya, gitu? Jangan terlalu, kalau ada kan kebanyakan orangnya jangan ngebut kayak ada yang sombong ya kan. Oke. Pasti bakal terjadi gitu kecelakaan. Oke. Berarti nanti kita di sana juga harus ya tegur apa ya, maksudnya etika sopan santun kita terapkan juga sama makhluk yang nggak nyata lah ini seperti itu ya? Iya sama kalau dibilang ya kalau kita namanya makhluk begitu ya bang ya. Oke. Kita nggak tahu gitu kan dia ada di mana ya, kita bisa sopan lah kita permisi gitu kan. Oke. Ini penting buat saya dan tim nih karena nanti bakal ke sana, jadi kan ada warning nih dari Bang Bayu sendiri, jadi kita tahu nih nanti kita harus kayak gimana gitu di sana ya. Di sana nanti pas di kejadian ya, saya kan nggak bisa nemenin nih bang. Iya. Abang bilang aja kayak orang ngucapin salam gitu. Orang datang kita ucapin salam. Iya. Kan kita datang baik-baik. Gitu peluk salam lah ya. Iya. Permisi lah. Gitu. Ya kan agar selamat kita yang juga. Oke. Gitu. Nah jadi gue ngejelasin juga nih sedikit nih buat teman-teman. Jadi nanti setelah podcast ini kan gue udah janji mau ke sana nih. Tapi Bang Bayu ini mau kerja lagi ya, karena nih Bang Bayu kondisinya nih lagi break kerja, kita undang nih di waktu yang memang waktunya juga ini udah malam banget, ini udah jam 1. Jadi beres ini kita langsung ke sana ya. Iya. Oke. Nah Bang Bayu, untuk Bang Bayu sendiri kan asli pribumi sana. Itu dulunya sebelum dijadikan jalanan ada nggak sih sejarahnya bekas apa gitu? Kalau sejarah saya kurang tahu ya Bang ya. Menurut kita, tapi kalau yang deket-deket situ sejarahnya situ ada yang dibilang kayak pohon gitu. Yang disebut angker gitu. Oh ada pohon? Ada pohon. Ditebang untuk pembangunan jalan itu? Iya. Oh maksudnya digusur gitu? Digusur untuk pembangunan itu? Iya, jadi pembangunan. Kalau nggak salah sih sekarang itu udah dijadiin rumah. Oh dijadiin rumah malah? Iya, komplek gitu, kayak komplek. Oh ada perumahan? Iya. Makanya saya tanya mungkin atau jadi pindah ke jalur itu. Oke. Nah Bang Bayu,
kan yang saya tahu nih, yang saya tonton di YouTube gitu kan, Iya. ada tuh beberapa tempat yang memang sama nih kejadiannya, jalur itu horor gitu kan. Iya. Dari beberapa tempat itu kebanyakan gitu, dia tuh diganggu konsentrasinya ketika mengemudi sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitulah. Iya. Ada nggak sih Bang dari versi-versi Abang atau dari teman-teman Abang yang ngalamin kejadian seperti itu gitu, Ya, diganggu konsentrasinya gitu? Ya kebetulan saya sendiri Bang. Oh Abang pernah tadi ya sama sosok nenek ya? Ya Oh iya iya. pernah saya ngalamin sendiri itu kan, yang saya ngalamin saya ditabrak kan. Oke. Nah yang nabrak saya ini dibilang kata dia tiba-tiba itu gas kencang sendiri, Oh nggak bisa ngerem? nggak bisa ngerem, nggak bisa direm, nggak bisa di apa-apain sama dia. Tiba-tiba dia ngantem saya yang udah lewatin jalurnya dia, Oke. nabrak ngantem saya gitu. Saya bangun posisi berdiri, udah saya lihat ada nenek-nenek. Oke oke. Nenek-nenek itu kan, udah pas saya lihat berapa menit itu saya udah nggak sadar diri, tiba-tiba jatuh. Kalau kata teman saya udah dipotongin buat darah kepala saya Oke. gitu kan. Berarti kalau memang sosoknya itu nenek-nenek, ada dong kejadian tentang nenek-nenek kecelakaan di jalur itu? Ya ada, sampai sekarang pun ada. Oke. Sering katanya sih yang gua alami, temen gua yang gua alami itu, dia sempat melihat itu nenek-nenek situ juga. Tapi sebelum dia kecelakaan, dia sempat melihat nenek-nenek lagi di pinggir. Tapi pas dia jatuh itu, dia udah nggak ada. Itu yang gue cerita, sampai kacanya pecah itu Bang. Oh dia ngeliat nenek-nenek? Ngeliat nenek-nenek itu. Sempat melihat, tapi tiba-tiba motornya dia tuh kayak nabrak sesuatu, langsung masuk selokan. Ya itu yang termasuk diganggu konsentrasinya sama si makhluk-makhluk ini? Iya, itu. Oke oke, nah kita kembali ke cerita temen Bang, apa tuh, Bang Bayu ya? Iya. Temen Bang Bayu kan ada kesaksian yang hidup nih, 2 orang. Iya. Ada nggak sih kesaksian dia, kenapa gitu? Selain mungkin ya kalau saya sih berpersepsi mungkin karena dia pengaruh alkohol nih. Iya. Mungkin dari yang sadar ini ada nggak sih apa tuh persepsi lain gitu? Kalau yang Abang tahu, teman-temannya bilang, yang sadar nih, yang maksudnya yang iya, selamat ya? yang selamat itu yang dari belakang. Tiba-tiba dia memang kencang posisinya. Tiba-tiba dia banting setir. Oh, dengan sendirinya dia banting setir, menghajar tiang listrik. Makanya posisinya dia yang kejepit. Oh, gitu. Oke. Berarti kesaksiannya hanya dia banting setir gitu. Banting setir, tiba-tiba nggak tahu kenapa dia banting setir, apa memang dia dihalangi sesuatu gitu. Ya entah juga dia karena pengaruh minuman ya. Kita nggak tahu lah ya. Kita nggak tahu juga ya Bang ya, namanya makhluk kayak gitu. Kita nggak tahu gitu Bang. Oke. Iya. Nah, saya tertarik nih Bang buat ngedalamin lagi sama mitos-mitos yang saya pun pernah dengar gitu, sama yang ketika jeruk nipis ini ditaburin di darah korban-korban. Jadi saya dulu punya ada cerita tentang maling yang diamuk sama massa. Oh iya. Jadi ketika maling itu ketangkep, diamuk sama massa, kan keluar darah. Nah, jadi dia tuh dicucurin dengan sengaja gitu, karena kan memang ada kebencian ya karena maling gitu. Nah, ternyata sama Bang, dia tuh minta tolong kesakitan gitu. Itu mah yang saya tahu gitu ya. Nah, untuk Abang sendiri, buat ngatasin itu gimana Bang? Ya, kebetulan Bang waktu ngatasin itu ya, sampai akhirnya dia nggak minta tolong lagi gitu? Kebetulan kita ngomong sama keluarganya. Gitu kan, dari masyarakat ya saya mewakili kan. Dari teman saya juga minta tolong untuk didoain di tempat sama ditaburin. Oh iya, sama taruh bunga tadi ya? Iya. Setelah itu nggak ada tuh? Setelah itu ya udah adem, udah nggak ada lagi. Udah nggak minta tolong? Nggak minta apa-apa lagi. Jadi poinnya dia minta doa lah mungkin kali ya? Iya, minta doa. Minta doa dari kita yang masih hidup gitu? Biar dia tenang gitu Bang. Minta tolong. Berarti ini mah ada tindak kejailan ya Bang ya? Iya, ada dari tindak oknum lah kita bilang ya? Iya, ada yang dengan sengaja naburin air jeruk nipis ini? Iya, betul. Jahat juga ya orang ya? Ya, kita kan juga nggak tahu Bang, namanya manusia ya kan. Namanya teman kita punya musuh, kita nggak tahu kan. Ada aja namanya orang gitu ya. Orang gitu. Nah, untuk teman Abang sendiri, rumahnya jauh dari rumah di tempat itu? Kalau si almarhum? Almarhum kita jauh. Oh jauh? Beda desa gitu. Oh malah nggak di daerah situ ya? Iya. Tapi memang kita komunikasinya baik, karena kita berteman dari sekolah. Oke. Sekolah sampai dia kerja, kita selalu kontek-kontekan. Gitu. Temen maboy bareng lah ya? Iya, kita bareng. Oke. Bang Bayu, sekali lagi terima kasih banyak. Bang Bayu udah berbagi pengalamannya tentang jalur nih, yang memang di kampung Bang Bayu sendiri ya, jalur horor ini ya. Betul.
Dan di sini juga lagi-lagi gue ngingetin nih buat teman-teman, bukan bermaksud mengangkat kisah lama atau memberikan flashback memori-memori tentang almarhum ya Bang ya. Iya. Di sini kita berbagi pelajaran, pengalaman, serta hikmah yang bisa kita ambil bersama lah dari ceritanya Bang Bayu, nyeritain temennya yang wafat di jalur ekstrim lah bisa kita bilang ya. Oke Bang Bayu, sekali lagi terima kasih banyak. Bang Bayu udah mau berbagi pengalamannya. Nanti ketika Bang Bayu ada cerita-cerita lagi, Bang Bayu bisa cerita ya. Bisa Bang. Karena Bang Bayu ini tugasnya security nih. Kalian bisa lihat lah dari stylenya aja nih, lagi break jaga nih. Jadi kita undang, kita panggil buat cerita pengalamannya. Pasti ada dong. Kisi-kisi boleh nggak? Bang Bayu ini lagi jaga nemuin apa gitu? Kalau waktu pas jaga, ceritanya gini, saya berdua nih patroli. Oke. Patroli, kita kan muter itu. Kebetulan saya lewat nih, ada pohon bambu. Patroli yang saya jaga ini. Oke. Ada pohon bambu di situ. Saya pengen kesek bunyi atau awalnya. Saya samperin dong, saya senter. Nah, pas dekat pohon bambu itu, kayak ada suara gitu. Oke. Kakek-kakek gitu. Suara dia heman gitu. Gitu kan, kayak orang pakai batuk gitu kan. Otomatis makin saya penasaran dong. Oke. Makin saya samperin itu lokasinya yang dia terakhir itu. Dari asal usul suara saya samperin. Nah, di situ nggak ada Bang. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Itu salah satunya ya. Nah teman-teman, 1000 like bakal godang lagi Bang Bayu buat cerita pengalamannya ketika jadi security di tempat dia bekerja. Nah kiranya itu aja yang bisa disampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya gue mau dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitro Siddiq dan Bang Bayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bayu terima kasih banyak. Ya.